that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi. Masih kurang semangat? Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sebelum mulai kebaktian youth, nanti saya minta Dinda untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat karunia-Mu, kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami telah berdoa mengucap syukur padamu, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Kayaknya kurang semangat banget. Masih semangat semuanya? Ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Ini zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, jeratnya telah kalah di matamu. Dia datang di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukti Sion keselamatan datang di zaman Yesus. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah barimu jadi pulihkan. Dan meskipun zaman ujian Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukti Sion keselamatan. Dia datang. Surya kebenaran, ini tahun Yobel, dari bukti Sion keselamatan. Dia datang, di atas awan, tapi bersinar surya kebenaran, angkat suara. Dari bukti Sion keselamatan datang, dari bukti Sion keselamatan datang, dari bukti Sion keselamatan datang. Masih semangat untuk gamenya? Ya kan Chester? Ayo kita ke game teman-teman. Baru nggak terlalu banyak tapi nanti kita rame-rame, kita mau semangat lagi. Semangat? Ya bagi berdiri ya kita bagi 2 kelompok. Tiada berkesudahan.
firman Tuhan sebelum kita menyanyikan satu ya, kita menyanyikan satu Bapa sentuh hatiku. Aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai, betapa ku menyadari bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan betapa aku mencintai, betapa aku mencintai. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalan hidup, selalu menyertai, betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi oleh karena kasih Bapa sentuh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum doa firman nanti saya minta saudara Petrus untuk doa firman. Kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah Hid pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang akan berbicara, Kau sendiri juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menerima firman yang telah Engkau beri Bapa, dan kami boleh dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman. Luar biasa kasih Tuhan. Pada hari ini tadi sesuai yang sudah diberikan tentang perkataan Yesus di kayu salib ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dalam ayat ketiga, Matius 27 ayat 38 sampai dengan 54. 2-3. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci, yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, "Orang yang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Yang menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang menjadi pengharapan bagi kita. Paling tidak kita ini punya sesuatu yang selalu kita andalkan. Tahu nggak teman-teman apa yang menjadi andalan kita? Sadar nggak? HP. HP. Kalau misalnya tidak ada HP, itu gelisah nggak? Tanpa tidak sadar kita itu mengandalkan HP. Dikit-dikit HP saya di mana? Kita boleh lupa berdoa, tapi kita kalau HP itu gak bakalan lupa. Karena semua mata kita itu tertuju kepada HP kita. Bagi saya ini semua pakai HP sambil buka-buka. Dan misalnya 1 hari aja diuji, gelisah enggak teman-teman? Tanpa HP gelisah. Itulah hidup kita selama kita di dalam dunia ini. Sesuatu hal yang sebenarnya itu menjadi harapan kita di dunia ini, yang membuat kita ini mudah komunikasinya, mudah kita membaca sesuatu berita atau apapun, kita menyampaikan sesuatu kepada teman kita. Itu harapan kita. Tanpa kita sadari itu harapan kita. Kenapa? Karena kebergantungan kita. Tapi sebenarnya kebergantungan kita itu adalah kebergantungan secara dunia kepada alat komunikasi.
Misalnya kantor tanpa komputer, bisa jalan nggak kantor itu? Kalau hanya cuma mengandalkan mesin tik sekarang, tidak bisa. Begitu juga dengan kita sampai hari ini. Kebergantungan kita itu di mana? Sama Tuhan, HP, komputer. Kalau misalnya orang-orang IT atau orang-orang intelek di Amerika, kebergantungan mereka memang betul kepada pengetahuan dan ilmu teknologi. Kalau nggak ada komputer di rumah mereka, merasa mereka stres. Kalau saudara-saudara perhatikan di salah satu media sosial, itu diuji coba anak yang umur 17 tahun, laki-laki, tiap hari dia main game terus, dan ketika suatu saat mamanya menegur dia, dan mamanya ini mengambil paksa gamenya tersebut. Akhirnya anak itu jadi stres, gilanya itu dia marah sampai memukul-mukul dirinya dan kemudian membanting kepalanya. Akhirnya anak ini masuk rumah sakit. Jadi ketergantungan itu sangat penting banget. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak ada dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita adalah menjadi orang-orang yang cepat putus asa, cepat mundur dari berbagai persoalan hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini punya andalan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan apalagi kita menjelang ini Paskah. Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Cuma beberapa minggu lagi, beberapa hari ya, kita merayakan Paskah. Dan sebenarnya menjadi inti daripada perkataan Yesus kepada kita, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Kita tetap memandang salibnya, karena kita boleh bergantung kepadanya. Selama kita di dunia ini, sebelum Yesus datang, manusia mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kebolehannya. Tetapi ketika Yesus datang, Ia mengajak semua umat manusia di dunia ini untuk bergantung kepadanya, bergantung kepada kepercayaan yang teguh, yaitu Yesus. Kita boleh pakai HP, kita boleh pakai komputer, kita boleh pergunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi itu bukan kebergantungan kita yang utama. Kebergantungan kita yang utama adalah kepada Dia yang sudah disalibkan dan sudah bangkit di antara orang mati, yaitu Yesus. Karena itu adalah satu-satunya yang menjamin kehidupan kita. Jadi kita boleh pakai semua yang ada di dunia ini sekarang, itu hanya sebagai penunjang karya kita di dunia ini. Kalau bisa, HP kita pergunakan untuk bisa menginjil orang. Tapi banyak orang saat ini menggunakan HP buat hal-hal yang buruk. Komputer bisa digunakan untuk hal yang jahat, tapi komputer juga bisa digunakan untuk hal yang baik. Apapun yang ada di dunia ini sekarang itu bukanlah hal yang utama bagi kita. Itu hanya penunjang kita untuk semakin lebih mencintai Tuhan. Orang yang mungkin tidak suka dengan HP, tidak suka dengan komputer, itu juga istilahnya kadro, tidak suka dengan perkembangan. Tapi kita boleh pergunakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dunia ini, bukan untuk kebergantungan kita kepada hal itu, tetapi hanya sebagai penunjang aja untuk pelayanan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih dekat dengan Tuhan. Kita di tempat ini, saya sarankan jangan juga menjadi orang yang gaptek, tidak tahu tentang teknologi. Tapi saya berharap kita di tempat ini menjadi anak-anak yang super luar biasa, bisa segala macam, musik bisa, nyanyi bisa, apalagi luar biasa, khotbah juga bisa. Kalau saya harap tadi ini bisa jadi pengkhotbah luar biasa. Siapa yang bisa pungkiri? Bisa aja suatu saat Elizabeth bisa jadi penyanyi vokalis luar biasa, betul ya, luar biasa. Gitaris kita yang luar biasa, Petrus. Nah, ini guru kita yang luar biasa, Suhu. Suatu saat kita nggak tahu masa depan orang bisa berbeda-beda. Kita tidak bisa menilai hari ini apa yang terjadi dengan kita. Tapi saya berharap kita di tempat ini menjadi anak-anak muda, menjadi garis depan gereja kita. Kita punya potensi ke depan untuk bisa mengembangkan gereja di tempat ini, karena Tuhan Yesus sudah menang buat kita
sudah disalibkan buat kita. Jadi kita merdeka. Kita bukan lagi bergantung kepada dunia ini, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang memakai setiap talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak terlalu memperbanyak firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini walaupun sedikit, tapi saya percaya Tuhan yang membuat kita mengerti dan memahami isi hati Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang kami nyatakan firman-Mu Tuhan, yang telah berbagi dengan kami Bapa. Dan juga berkati kami Tuhan semuanya Tuhan yang mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Berkati dan berkenan sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan atas bagian dari tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan sujud syukur. Amin. Sebelum persembahan, nanti saya minta Joshua untuk doa persembahan. Mari teman-teman kita berdoa. Apakah kepada siang hari ini kami mengerti kebaktian Yud sambil hingga pertengahan hari ini. Kami akan memberikan persembahan, supaya untuk bisa memberikan donasi ini Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita kasih persembahan, kita menyanyikan Aku di sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati. Ada pengumuman dari Moses atau Jessa? Kak Desman, pelayanan yang sungguh. Ya, teman-teman, untuk pasca umum itu sih kita mau ada drama, tapi drama siluet, jadi nggak banyak omong. Jadi kan karena memang waktunya kan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Itu bisa mungkin kita buat drama yang nggak ada omongannya, maksudnya kita hanya memperagakan dan apa tuh namanya, bentuknya tuh kayak siluet gitu loh teman-teman. Ada gambaran nggak? Oke, teman-teman yang nanti terlibat di dalam drama tersebut, saya akan membuat grup khusus ya. Jadi saya undang ke grup untuk Paskah. Ya baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Moses untuk doa berkat. Untuk doa berkat kita sekalian doain untuk Kevin yang habis kecelakaan. Kapan Elizabeth? Kemarin Jumat. Oke. Waktu jemput Mami itu dia datang kayak Oh, kecelakaannya gimana?
Sekarang posisinya di rumah sakit? Oh, di rumah. Oh, dia tapi baik-baik? Udah baik. Ada yang patah tulang atau? Oh, gores kakinya. Oke. Minta tolong nanti Kak Steph doa berkat sekalian doain untuk Kevin ya. Ada yang lain yang mau didoain? Joshua? Apa? Oh, untuk naik akhir tahun dan ujian akhir sekolah. Ujian sekolah. Oke. Ya, ada yang mau didoain yang lain? Dinda? Desman? Pasangan hidup? Orang tua? Orang tua? Gimana Desman? Oh, lagi kejang? Oh, sakit jantung. Ya dah. Nanti minta tolong Kak Steph kalian ya, berarti doain yang sakit untuk Kevin, terus Desman untuk orang tuanya yang sakit jantung, terus nanti untuk Joshua untuk ujian sekolah. Ya. Terima kasih ya. Mari teman-teman kita satu doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau buat dalam hidup kami, di mana segala sesuatu Tuhan izinkan berarti kami mampu untuk melewati semuanya. Kami berdoa untuk teman kami Kevin yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Namun kami percaya satu hal, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, sehingga dia akan kembali beraktivitas sesuai dengan rencana Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Tuhan, demikian juga dengan Yosua atau Adriano yang akan menghadapi tes di penaikan kelas. Tuhan, kami hanya serahkan pada Tuhan hikmat yang daripada Tuhan yang akan menjadi bagian dari Adriano, sehingga anak ini akan selalu diberkati, anak ini akan selalu naik bukan turun, dan akan menjadi berkat buat teman-temannya. Demikian juga dengan orang tua dari teman kami Desman, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan, akan menyembuhkan dengan sakit jantung. Namun satu hal kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menjamah, menyembuhkan. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan pun akan memberikan jalan keluar buat kami semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin teman-teman kami yang lain pun punya pergumulan pribadi, lepas pribadi, kami hanya bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan pulang. Kami percaya berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.